Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Jadi dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin. Dunia ini merupakan penjara bagi orang yang beriman, kata Rasul. Maknanya apa? Yang namanya hidup di penjara itu nggak bebas. Ini sifat dunia. Yang namanya hidup di dunia ini bagi orang yang beriman nggak bebas. Nggak bebas apa? Nggak bebas berbuat semaunya. Tidak bebas berbicara semaunya. Tidak bebas bertindak semaunya. Artinya dibatasi oleh rambu-rambu, oleh aturan-aturan. Aturan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dipagari oleh itu, oleh jeruji itu, makanya disebut sijnul mu'min. Dipagari oleh itu. Pagar Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pagarnya. Kalau melanggar pagar itu, berarti dia kena sanksi. Itulah yang disebut dengan berdosa. Jadi berada dalam pagar itu, dipagari oleh itu. Bagi orang beriman itu, hiduplah di dalam pagar itu. Kalau ingin selamat di dunia, dengarkan. Ya. Tapi kalau orang yang tidak memahami itu, dia akan berbuat semau-maunya di dunia ini, akan berbuat sewenang-wenang di dunia ini, akan berbuat aniaya sekarapnya dewek. Segala macam ditabrak. Aturan ditabrak, perintah Allah dihajar, larangan Rasulullah juga dihantam. Nah, ini berarti sudah tidak, ya, sudah tidak tahu aturan. Berbahaya orang seperti itu, menjadi liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam ini kita bisa hadir untuk mengikuti thalabul ilmi. Kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Hikam dari karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, yang pada kesempatan ini akan dibicarakan tentang hikmah sifat-sifat dunia atau mengenal sifat dunia. Di dalam kitabnya beliau menyampaikan sebagai berikut: la tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abruzta illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibu na'tiha. La tastaghrib, janganlah kamu merasa heran. Wuqu'al aqdari, apabila terjadi kesulitan-kesulitan, madumta fi hadhihi dari, ketika kamu berada di negeri ini atau di dunia ini. Fa innaha ma abruzta, bahwa sesungguhnya dunia itu tidaklah dijadikan oleh Allah illa ma huwa, kecuali di dalamnya itu mustahiqun, ada hak-haknya, wasfiha, dan juga sifat-sifat dunia, wa wajibun atiha, yang telah ditentukan di dalam sifat-sifat itu. Nah, di dalam hikmah ini Musannif Syekh Ibnu Athaillah ingin menyampaikan kepada kita bahwa
kita jangan terkejut dengan sifat-sifat dunia, atau dengan kata lain bahwa kita harus mengenal tentang sifat-sifat dunia. Karena kita ditakdirkan oleh Allah hidup di alam dunia, maka kita harus tahu sifat-sifat dunia itu seperti apa. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup di alam dunia ini sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita sudah mengenal sifat-sifat dunia, maka kita bisa hidup di dunia ini untuk bisa mengimbangi bagaimana seharusnya kita hidup di alam dunia. Tapi kalau kita tidak mengenal sifat-sifat dunia, bahwa maka kita akan merasa heran tadi itu, atau kita akan merasa keliru dalam menyifatinya, atau tidak pandai beradaptasi, nah begitu, ya, dengan kehidupan dunia, ya, dengan kehidupan dunia. Yang harus kita ketahui bahwa dunia ini memang diciptakan sementara. Di dalam materi yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan menetap selamanya. Bahkan diibaratkan bahwa hidup di dunia ini ibarat pengembara, sebagai seorang yang gharib, yang asing, yang sekedar mampir dalam dunia. Dan juga disebutkan bahwa di dunia ini merupakan tempat tinggal sementara, Nah, sifat dunia itu selain fana, sementara, rusak, ya. Juga bahwa sifat-sifat dunia ini selalu terjadi tukar ganti. Tidak ada yang tetap dalam dunia ini. Sehingga tadi dikatakan bahwa janganlah kamu merasa heran apabila timbul kesulitan-kesulitan ketika kamu hidup di alam dunia. Jangan heran, karena memang itu sifat dunia begitu, ya. Sifat dunia itu begitu. Bahwa di dunia ini kadang sulit, kadang susah, kadang senang, kadang bahagia, kadang sehat, kadang sakit, kadang gampang, kadang sulit, ya. Kadang susah, kadang senang, kadang punya uang, kadang enggak. Ya seperti itu, itulah memang dunia. Kesenangan yang abadi itu hanya di akhirat. Kebahagiaan yang kekal itu hanya di akhirat, bukan di dunia. Nah, kalau kita sudah mengenal sifat-sifat dunia seperti itu, maka tidak akan heran apabila pada saat tertentu kita mengalami kesulitan dalam perjalanan hidup kita. Ya memang begitulah dunia. Atau kadang-kadang kita sakit, ya begitulah dunia. Ya. Selalu bertukar ganti, berganti musim. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya di akhirat. Di dalam salah satu firman yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan akan ditibakan kepada kamu bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnatan sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, ini Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita dilahirkan ke alam dunia ini itu akan dihadapkan dengan ujian-ujian yang berbentuk keburukan dan berbentuk kebaikan. Itu sudah disyaratkan oleh Allah. Di dunia itu begitu. Kalau di akhirat nggak ada lagi ujian, tidak ada lagi kesusahan. Kalau yang hidup di surga senang terus, nggak ada susahnya. Yang hidup di neraka susah terus. Tidak ada senangnya. Di dunia selalu bergonta-ganti. Oleh karena itu sudah disampaikan oleh Allah bahwa kalian dilahirkan ke dunia ini akan dihadapkan dengan ujian yang berbentuk keburukan dan kebaikan. Bisyarri wal khair. Jadi ujian itu atau fitnah itu ada dua. Kalau selama ini mungkin orang menganggap bahwa ujian itu hanya berbentuk penderitaan, hanya berbentuk kesusahan. Padahal kesenangan pun, kebaikan yang kita terima pun itu hakikatnya merupakan ujian dari Allah. Ketika kita diuji dengan keburukan, dengan kesusahan, dengan kesukaran, berarti itulah kita sedang diuji tentang kesabaran.
Sebaliknya ketika kita dikasih nikmat oleh Allah berbentuk kebaikan, berbentuk kesenangan, berbentuk kebahagiaan, kita pun sedang diuji oleh Allah tentang rasa syukur kepada Allah. Jadi dua-duanya tetap ujian. Dunia ini merupakan tempat ujian. Nah ini, ya. Ini yang harus diingat, bahwa dunia ini merupakan tempat ujian. Perjalanan tempat ujian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang mukmin. Semuanya dalam bentuk ujian. Apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, sesungguhnya itu merupakan ujian semua. Ujian apa? Ujian keimanan. Ujian keimanan. Sejauh mana kita tetap yakin dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita yakin dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk, apakah kita termasuk orang-orang yang sabarkah atau tidak? Dan juga apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukurkah atau tidak? Itu indikasinya. Jadi kita tidak akan bisa lepas daripada sabar syukur, senang susah. Ya begitulah kehidupan di dunia. Sifatnya seperti itu. Siapapun ini akan terjadi. Terlebih lagi bagi orang mukmin. Hanya keuntungannya bagi orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mampu bersabar dikasih pahala. Begitu juga ketika dia mampu bersyukur dikasih pahala. Itu keuntungannya. Nah, semua balasan itu, pahala itu nanti akan dia petik hasilnya di akhirat nanti. Di akhirat nanti, ya. Nah, itu. Nah, inilah sifat-sifat dunia. Di antaranya hanya sementara. Ya. Semuanya berbentuk ujian dan tidak ada yang tetap. Hikmahnya apa? Karena di dunia ini tidak ada yang tetap, maka berhusnuzonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam penderitaan atau kesusahan, berbaik sangkalah kepada Allah sambil terus berdoa. Esok lusa atas takdir Allah, atas izin Allah, Allah ganti semua itu. Kesusahan menjadi kebahagiaan, penderitaan menjadi kebahagiaan, kesusahan menjadi kemudahan. Apa yang tidak kita miliki, Allah ganti dengan memiliki. Tidak mustahil, memang dunia seperti itu. Kalau kita memiliki keyakinan seperti ini, maka timbullah optimisme di dalam diri kita. Tidak akan pernah putus asa seorang beriman. Wala ta'asyu min rahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rumah Allah. Dilarang. Karena kita hidup dalam dunia ya seperti itu. Sekarang seperti ini, besok lusa belum tentu. Nah, sebaliknya juga ketika kita berada dalam kebahagiaan, ketika dikasih senangan, hati-hati, ya. Jangan lupa diri. Karena boleh jadi kesenangan itu sekejap netra, sekejap mata diganti oleh Allah putar balik menjadi sebuah kesusahan. Oleh karena itu pandai-pandai bersyukur. Orang yang beriman akan tetap istiqomah di dalam setiap keadaan. Baik di ketika susah maupun ketika senang, dia tetap istiqomah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah. Yakin. Yang jelas kita diwajibkan ikhtiar dan terus berdoa kepada Allah, terus berdoa. Karena ketika berdoa saja dapat pahala di sisi Allah. Ketika berdoa saja dikasih pahala, kasih ganjaran. Itu beruntungnya orang beriman. Ketika ikhtiar dikasih pahala. Ikhtiarnya saja sebelum hasil sudah dikasih pahala. Beruntung. Lebih-lebih ketika ikhtiarnya berhasil, pahala dapat, tujuannya tercapai. Beruntung ya orang beriman. Maka jadilah orang yang beriman, maka selalu beruntung. Beruntung. Langkah kakinya, ucapannya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul selalu dicatat sebagai sebuah amal soleh, menjadi sebuah kebaikan. Dan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Akan diberi pahala, diberikan ganjaran di dunia termasuk di akhirat nanti lebih-lebih. Bahkan jaminannya adalah surga, jannatul khuld. Beruntung orang yang beriman seperti itu. Setiap apapun yang dilakukannya dengan lillahi ta'ala, maka akan dinilai dan dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah amal saleh. Jadi tidak ada rasa putus asa. Yang penting berjalanlah terus, berikhtiarlah terus, berdoalah terus, beribadahlah terus. Selama itu yang kita lakukan, maka tidak ada kerugian sedikit pun.
Walaupun katakanlah kita sudah berdoa nih, tapi belum hasil. Itu hakikatnya sudah hasil. Jangan dikira nggak hasil. Banyak hasilnya. Mungkin pada saat itu tidak terasa, Allah ganti dulu dengan bentuk lain pengabulannya. Malah mungkin bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Ketenangan jiwa, ketentraman hati, keberkahan rizki, keberkahan hidup, anak-anak yang soleh, solehah. Wah, itu merupakan ganti pengabulan daripada doa-doa. Mungkin tadinya berdoanya bukan itu. Katakanlah berdoanya minta jabatan ya, minta jabatan tinggi. Tapi Allah Maha tahu, bila seseorang dikasih jabatan tinggi maka berbahaya ini bagi keselamatan keimanannya, keselamatan dinnya, keselamatan agamanya. Maka ditunda oleh Allah. Kalau langsung dikasih kamu memiliki jabatan tinggi maka kamu bisa berbahaya. Bisa hancur agamamu. Allah tahan itu. Allah ganti kemudian. Dengan apa? Dengan bertambahnya ilmu agama dan pemahaman agama terlebih dahulu. Sehingga ketika dia memegang jabatan, dia sudah ada benteng agama. Sudah ada benteng akhlaknya. Itulah rahasia Allah. Berarti Allah memberi. Belum lagi pahalanya. Ya, pahala dari berdoa tadi. Ya. Nah itulah. Ya, beruntung bagi orang yang beriman yang hidup di alam dunia. Karena tadi sudah sampaikan oleh Allah bahwa ini merupakan ujian bagi orang yang beriman. Sesungguhnya bagi semua manusia diuji. Tidak terkecuali mau beriman atau tidak sebetulnya diuji oleh Allah. Tidak ada yang tidak diuji. Hanya tadi kalau yang beriman beruntung, ya. Beruntung tetap, ya. Ketika mendapatkan ujian itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian ya, salah satu sifat dunia ini. Kemudian mari kita perhatikan di sini salah satu pesan yang disampaikan oleh Abu Turab. Wa qala Abu Turab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Turab berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum tuhibbuna salasata asya'a." Wahai manusia, kamu itu mencintai atau menyukai 3 perkara. Kamu itu mencintai atau menyukai 3 perkara. Ini yang pada umumnya manusia dikatakan ya ayyuhan nas, berarti semua manusia. Siapapun dia. Semua manusia pada umumnya mencintai 3 perkara. Walaisa hiya lakum. Padahal ketiga perkara itu bukan milikmu. Manusia mencintai 3 perkara, padahal yang 3 perkara ini bukan milikmu, kata Abu Turab. Apa itu? Tuhibbuna nafsa wa hiya lihawaha. Yang pertama, kamu mencintai jiwa atau dirimu, padahal dia itu, jiwa itu, dirimu itu milik hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, wa tuhibbuna ruh. Kamu mencintai ruh. Wa ruhu lillah. Sedangkan ruh itu adalah milik Allah. Yang ketiga, wa tuhibbunal mal. Kamu mencintai dunia, mencintai harta. Wal malu lil warisati. Sedangkan harta itu milik ahli waris. Ahli waris. Nah, 3 hal ini yang biasanya atau pada umumnya orang mencintai. Pertama, mencintai jiwa, mencintai dirinya, terlalu cinta kepada dirinya, padahal dirinya itu, jiwa itu milik nafsunya. Artinya apa? Banyak manusia yang terlalu begitu terlalu mencintai jiwanya, dirinya, gitu ya, sampai memperhatikan benar ya. Dari sisi penampilannya, ya, dari penampilannya, rambutnya, matanya, wajahnya, wah segala macam itu diperhatikan benar. Diperhatikan penampilannya biar bagus, bodinya biar bagus, benar-benar itu fisiknya dan dirinya itu dijaga benar. Ya. Dia sangat mencintai kepada dirinya. Padahal dirinya itu, jiwanya itu adalah milik hawa nafsunya. Sebab pada kenyataannya hawa nafsunya lah yang akan menggunakan jiwanya itu, menggunakan dirinya itu. Ya, contohnya apa? Matanya itu lebih banyak tanpa disadari hawa nafsunya bekerja di situ, di matanya. Hawa nafsu menggunakan matanya.
Itu maksudnya dimiliki oleh hawa nafsu itu, milik hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsunya itu masuk ke matanya, dikuasai oleh hawa nafsunya matanya. Maka digunakanlah matanya untuk melihat hal yang tidak halal. Telinganya juga begitu, digunakan untuk yang haram. Bibirnya, mulutnya juga begitu, dan seluruh anggota badannya, tangan, kaki, dan itu lebih banyak dipakai oleh hawa nafsu. Kemudian yang kedua, dia mencintai ruhnya. Padahal ruh itu adalah milik Allah. Dia sangat takut dengan ruhnya itu. Takut diambil oleh Allah. Takut diambil oleh Allah. Dia ketakutan, takut ruhnya diambil oleh Allah. Padahal ruh ini milik Allah. Kalau Allah ambil. Kalau Allah tetapkan ada. Jadi ruh itu bukan milik kita, bukan milik manusia, tapi milik Allah. Allah lah yang menanamkan ruh itu ke dalam jasadnya. Ketika Allah ambil, maka ruh itu, jasadnya tidak hidup lagi. Milik Allah ruh itu. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi seakan-akan milik dia. Seakan-akan milik dia, ya. Makanya dia begitu ketakutan. Ketakutan kehilangan ruhnya itu. Tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana memelihara ruh itu. Ruh dirinya, ya, supaya selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, begitu banyak manusia yang mencintai harta. Kamu tuh lebih mencintai harta. Padahal harta itu adalah milik ahli warisnya. Ini sangat nyata sekali, ya, sangat nyata sekali. Manusia tidak menyadari mengejar harta, siang dan malam bekerja, berusaha, berdagang dan sebagainya. Itu semuanya pasti untuk mengumpulkan harta dan duit. Begitu cintanya kepada harta. Apa Islam melarang? Tidak. Boleh kalian silahkan mencari harta. Yang tidak diboleh itu adalah kalimat tuhibbuna, mencintai. Gitu. Mencintai. Kalau sudah mencintai berarti dia akan melupakan yang lain. Yang dilarang itu adalah mencintai. Tadi mencintai dirinya, mencintai ruhnya, mencintai hartanya. Yang tidak boleh itu terlalu mencintai. Kalau sudah terlalu mencintai, biasanya kalau orang sudah cinta kepada sesuatu maka akan lupa kepada hal yang lain. Nah, contohnya kalau orang sudah cinta dunia maka dia akan lupa akhirat. Tidak akan terjadi dua-duanya. Tidak akan terjadi orang yang cinta dunia kemudian menjadi cinta akhirat, tidak akan. Pasti salah satu akan gugur. Bila orang yang cinta dunia maka cinta akhiratnya akan gugur atau akan hilang. Tetapi sebaliknya kalau orang mencintai akhirat maka dia tidak akan terlalu cinta kepada dunia. Artinya biasa-biasa saja. Untuk sekedar keperluan saja. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban hidupnya di alam dunia ini. Sehingga harta yang dimilikinya akan ditasyarufkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah terlalu mencintai maka katakanlah hidup dan matinya untuk mengejar harta. Alhamdulillah. Kalau sudah dimiliki, dia genggam erat, tidak mau dilepas. Artinya tidak mau bersedekah, tidak mau memberi kepada orang lain, gitu kan? Gitu. Karena terlalu cinta kepada harta. Padahal kalau orang itu sudah meninggal, harta itu milik ahli waris, bukan milik dia. Tidak akan dibawa. Tidak akan dibawa ke alam kubur. Karena yang dibawa itu hanya amal soleh, amal kebaikan selama dia hidup di alam dunia. Jadi sekali lagi perlu diperjelas bahwa yang tidak diboleh itu adalah terlalu cinta. Makanya kata Rasulullah, yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah salah satu penyakitnya adalah penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Nah, ini adalah termasuk penyakit wahan, ya, penyakit wahan. Terlalu cinta, sama seperti itu. Terlalu cinta dunia. Jadi yang tidak boleh itu adalah terlalu cinta kepada tiga hal tadi. Lalu bagaimana? Sepatutnya saja. Sepatutnya saja. Jadi katakanlah ketika Allah menakdirkan jasad kita seperti ini, sudah syukuri itu. Tidak usah dibikin macam-macam gitu. Sudah tahu hidung kita seperti ini, dimacung-macungin. Ya, dimacung-macungin.
dioperasi lah segala macam begitu. Itu namanya terlalu cinta kepada dirinya. Kalau Allah menakdirkan seperti itu videonya sudah. Karena kecantikan dan kegantengan itu tidak terletak dari bentuk wajah dan badan, tapi lebih kepada akhlakul karimah, jiwa yang baik, kepribadian yang baik, akhlak yang baik. Itu keindahan seseorang, bukan dari bentuk fisik. Kalau bentuk fisik ini memang sudah Allah ciptakan seperti itu, ya. Kalau mata kita seperti ini, warnanya sudah, jangan dipakai warna lain, pakai warna biru lah, hijau lah, ditempel-tempel. Pengen kelihatan menarik, malah lama-lama jadi nggak menarik, ya. Kelihatannya jadi aneh gitu. Padahal Allah Maha Suci dalam penciptaannya, Allah Maha Sempurna dalam menciptakan segala sesuatu, ya. Seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, tentang sifat-sifat dunia. Artinya bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di alam dunia ini, ya. Bagaimana seharusnya kita hidup di alam dunia dan menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan mengenal sifat-sifatnya. Katakanlah begini, kita mau memasuki sebuah rumah. Ibaratnya dunia ini adalah rumah, ya. Kita mau masuk sebuah rumah. Sebelum kita masuk ke dalam rumah ini, kita harus kenal dulu kondisi rumah itu, kan? Artinya sebelum kita mengisi rumah, kita harus tahu kondisi rumah. Pintunya di mana, jendelanya di mana, kamarnya di mana, kamar mandinya di mana, dapurnya di mana, harus tahu. Kalau kita sudah tahu posisi kamar mandi, posisi kamar tidur, dan di mana dapur, nggak bakal keliru. Tapi kalau kita tidak tahu tentang posisi tersebut, bisa keliru. Kelirunya apa? Kamar mandi pakai tidur, malah kamar tidur pakai masak. Nah, ini keliru namanya. Keliru menempatkan diri, ya, di tempat tersebut. Begitu juga ternyata banyak manusia yang keliru menempatkan diri hidup di alam dunia. Allah menempatkan kita hidup di alam dunia, disuruh apa? Diperintahkan apa? Nah, akhirnya apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Justru yang diperintahkan oleh Allah tidak dilaksanakan. Berarti salah kamar. Tidur di kamar mandi, atau masak di tempat tidur, ya. Malah kencing di dapur, di tempat kompor. Jadi kan keliru, jadi acak-acakan kan, acak-acakan. Ketika mau masuk rumah lewat jendela, itu seharusnya lewat pintu. Belum lagi kita harus tahu kunci-kuncinya. Kita harus tahu kunci pintu depan, harus tahu kunci jendela, harus tahu. Kalau kita tidak tahu kuncinya, maka kita tidak akan bisa masuk ke rumah itu. Kita tidak akan bisa membuka pintu jendela dengan kunci kamar. Jadi harus tahu kunci-kuncinya. Begitu juga kunci kehidupan di alam dunia kita harus tahu. Itulah sifat-sifatnya seperti itu. Nah, seperti itu. Contohnya apa sifat dunia itu? Ya tadi kita harus tahu bahwa dunia ini sementara. Nah, orang yang cerdas, maka dia tidak akan pontang-panting mempersiapkan dirinya untuk hidup di alam dunia ini. Tetapi dia akan melakukan apa saja untuk bekal akhiratnya. Begitu. Dia tidak hanya mempersiapkan diri untuk di dunia saja, sampai melupakan bekal di akhirat. Orang yang cerdas tidak. Karena dia tahu bahwa di dunia sementara tidak akan hidup selamanya. Maka dia perlu bekal untuk kehidupan yang lebih panjang nanti, di akhirat nanti. Sehingga ketika dia hidup di dalam dunia, di dalam mencari kehidupan pun tidak terlepas selalu mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, tidak terlepas dalam rangka persiapannya untuk hidup di alam baka. Nah itu ya saudara-saudara. Berarti dia kenal di mana dia ditempatkan di alam dunia. Ya, kenal. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dua hal tadi bahwa harus kita perhatikan bahwa di dunia ini merupakan ujian, kebaikan dan keburukan. Ya. Kemudian ada salah satu
Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala menyampaikan sabda Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'min." Jadi Rasul sudah memberikan rambu kepada kita salah satu sifat dunia. Kata Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'min." Jadi dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin. Dunia ini merupakan penjara bagi orang yang beriman, kata Rasul. Maknanya apa? Yang namanya hidup di penjara itu nggak bebas. Ini sifat dunia. Yang namanya hidup di dunia ini bagi orang yang beriman nggak bebas. Nggak bebas apa? Nggak bebas berbuat semaunya. Tidak bebas berbicara semaunya. Tidak bebas bertindak semaunya. Artinya dibatasi oleh rambu-rambu, oleh aturan-aturan. Aturan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dipagari oleh itu, oleh jeruji itu, makanya disebut sijnul mu'min. Dipagari oleh itu. Pagar Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pagarnya. Kalau melanggar pagar itu, berarti dia kena sanksi. Itulah yang disebut dengan berdosa. Jadi berada dalam pagar itu, dipagari oleh itu. Bagi orang beriman itu, hiduplah di dalam pagar itu. Kalau ingin selamat di dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau orang yang tidak memahami itu, dia akan berbuat semau-maunya di dunia ini, akan berbuat sewenang-wenang di dunia ini, akan berbuat aniaya sekarapnya dewek. Segala macam ditabrak, aturan ditabrak, perintah Allah dihajar, larangan Rasulullah juga dihantam. Nah, ini berarti sudah tidak, ya, sudah tidak tahu aturan. Berbahaya orang seperti itu, menjadi liar. Maka ya, yakin orang yang demikian akan babak belur hidup di alam dunia terlebih lebih di akhirat, karena dia banyak tabrak, banyak tabrak. Tidak akan selamat yang seperti itu, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia jelas dia akan berbenturan dengan orang lain, dengan manusia yang lain, bahkan terhadap aturan dunia akan berbenturan. Tapi kalau orang yang mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasul, insya Allah dia selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi perlu dipahami bahwa bagi orang beriman, dunia ini merupakan penjara bagi orang beriman. Artinya penjara ini bukan berarti dikekang, tetapi dibatasi oleh pagar-pagar aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan keluar dari situ, tetaplah di situ, maka insya Allah selamat. Jangan liar, jangan liar. Ad-dunya sijnul mu'min. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kembali lagi, dua hal penting yang harus dimiliki adalah sabar dan syukur. Maka walaupun hidup dalam benteng aturan, apabila ada sabar dan syukur di dalam diri itu, maka dia akan merasa nikmat dan nyaman, bahkan bahagia. Sabar ketika mematuhi perintah-perintah Allah. Sebab sabar ini juga bukan hanya ketika menghadapi ujian atau cobaan. Jangan dianggap bahwa sabar ini hanya menghadapi ujian atau masalah. Seringkali kalau kita mengatakan sabar kepada orang yang sedang sakit, sabar ya. Biasanya kan ngomong gitu. Kepada yang sakit, sabar ya. Mudah-mudahan segera dipulihkan lagi, disembuhkan lagi. Kepada orang yang kebetulan sedang susah, sedang menderita hidupnya, sabar ya. Mudah-mudahan besok lusa, sabar. Tapi tidak pernah kita mengatakan kepada orang ketika orang itu sedang menjalankan perintah Allah, kita mengatakan sabar. Jarang. Nah, katakanlah seperti ini. Saudara-saudara hadir di majelis ilmu ini kan perlu kesabaran. Anda datang ke sini kan membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, menyempatkan waktu. Tapi jarang yang mengatakan sabar ya ketika menuntut ilmu, sabar ya ketika datang ke sini, jarang. Padahal untuk menuntut ilmu juga perlu kesabaran. Hadir, duduk, mendengarkan ini kan perlu kesabaran. Ya. Belum untuk bisa hadirnya aja perlu sabar, perlu melawan hawa nafsu kita. Sabar dalam taat. Sabar dalam taat namanya.
Kalau yang tadi ketika susah, ketika menderita, sabar dalam penderitaan. Kemudian yang ketiga, sabar itu apa? Sabar menjauhi maksiat. Sabar menjauhi larangan Allah. Perlu kesabaran, karena apa? Karena dalam diri kita ada hawa nafsu. Nah, ketika kita memerangi hawa nafsu, nggak mau berbuat begitu. Takut sama Allah. Padahal nafsu ngedorong terus ya. Nah, ini kan perlu kesabaran. Sabar ya Allah, sabar, jangan sampai saya tergoda gitu. Itu kan perlu sabar. Ya, sabar. Agar tidak melanggar perintah atau melarang atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kan perlu kesabaran seperti itu. Tapi jarang juga orang yang mengatakan ketika dia berusaha melawan hawa nafsu, sabar ya, kamu jangan sampai melanggar perintah Allah. Sabar ya supaya kamu tetap sholat, sabar ya supaya kamu tetap ngaji. Jarang. Sering sabar ini disampaikan ketika dalam kesusahan, baru disampaikan sabar. Ya. Nah, pahala sabar ini luar biasa. Ya. Seperti disampaikan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya apa yang ditetapkan di dalam kesabaran itu dalam diri kamu itu, ajrahum bighairi hisab, maka bagi mereka itu akan dibalas dengan pahala tanpa hisab. Pahala sabar itu tinggi. Jadi Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda tanpa hisab. Sabar itu. Ya tadi, sabar ketika sedang kesusahan, sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar ketika menjauhi larangan Allah. 3 sabar ini. Apabila ini telah ada dan dilakukan dalam diri kita, maka Allah kasih pahala bil ghairi hisab, tanpa perhitungan lagi. Enggak ada hitung-hitungannya Allah kasih pahalanya. Itu Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu besarnya pahala sabar ini. Karena begitu susahnya juga untuk bersifat sabar gitu ya. Sehingga dikasih pahala yang besar. Karena untuk bersifat sabar dengan karakteristik sabar yang tadi itu gak gampang. Hanya orang-orang yang diberi hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mendapat pertolongan dan bimbingan dari Allah yang mampu melakukan itu. Tidak mudah. Karena dalam diri kita ada hawa nafsu, kemudian di luar kita ada musuh-musuh dari kalangan syaitan yang selalu membisikkan kepada kita, ngompori katanya begitu, ya, untuk membakar hawa nafsu kita. Ya. Saudara-saudara sekalian, ada salah satu wasiat dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas. Sangat indah wasiat ini. Ini istata'ta an ta'mala lillahi birridha fil yaqin faf'al. Jika kamu mampu, an ta'mala lillahi, melakukan amal karena Allah. Jika kamu mampu melakukan amal karena Allah biridho, dengan senang hati, dengan ridho, fil yakin, di dalam keyakinan, faf'al, lakukan. Lihat pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jika kamu mampu ya, melakukan kebaikan karena Allah, melakukan amal soleh karena Allah, biridho, dengan hati yang senang, dengan hati yang ridho dan penuh keyakinan, faf'al, lakukan oleh kamu. Lakukan. Lihat di sini ada kata ini istata'ta. Artinya ketika kamu mampu. Wa illam yastati, tetapi jika kamu tidak mampu, fasbir, maka bersabarlah. Jika kamu tidak mampu, maka bersabarlah. Fa inna fis sabri ala ma takrahuhu khairan katsiran. Bahwa sesungguhnya di dalam kesabaran atas apa yang tidak kamu sukai, khairun katsira, terdapat kebaikan yang banyak. Ya. Jadi ketika kamu mampu melakukan amal, lakukan. Ketika kamu tidak mampu melakukan itu, maka bersabarlah. Sesungguhnya apa yang tidak kamu sukai, ya,
terhadap apa ya, bersabarlah terhadap apa yang kamu tidak sukai. Artinya boleh jadi dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita tidak sukai. Ya contohnya inilah yang paling gampang, hubungan suami istri. Pastikan di dalam hubungan suami istri nggak semuanya ada yang kita senangi kan? Dari istri kita, katakanlah begitu, atau dari suami. Pasti ada yang tidak suka. Ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak kita sukai pada istri kita umpama, entah karena cerewetnya, entah karena apanya gitu ya, gitu, tidak suka, maka diperintahkan fasbir, bersabarlah. Karena boleh jadi dari apa yang kamu tidak sukai dari istrimu itu terdapat kebaikan yang banyak. Gitu. Nah, ini kan perlu sabar juga. Jadi boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu malah di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Gitu. Ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya di dalam pertolongan itu, bahwa pertolongan Allah itu, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah oleh kamu bahwa di dalam pertolongan Allah itu ma'as sabri, ada kesabaran. Artinya pertolongan Allah itu berada dalam kesabaran. Nah, jadi kalau kita ingin ditolong, wayahnya bersabarlah dulu. Karena pertolongan Allah itu terletak di dalam kesabaran kamu. Ya. Jadi juga pernah terjadi kan ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana dengan kondisi kita yang sudah terdesak ini? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Artinya ini mengajak kepada para sahabat untuk bersabar. Karena jika kamu bersabar, maka pertolongan Allah akan datang. Artinya pertolongan Allah ada di dalam kesabaran. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sabar untuk menolong. Hanya persoalannya waktu. Itu Allah yang Maha tahu kapan datangnya pertolongan itu ya. Wal faraja ma'al karbi. Ya. Dan di dalam kelapangan itu ya, ada kesempitan. Jadi di dalam kelapangan itu ada kesempitan. Ya sudah tahu. Di dalam pertolongan ada kesabaran, kemudian dalam kelapangan itu kesempitan, wal yusra ma'al usri, dan di dalam kemudahan itu ada kesukaran. Di dalam kemudahan itu terdapat pada kesukaran. Ya. Di dalam kelapangan itu terdapat pada ya, kesempitan. Di dalam kesempitan. Artinya di dalam kesempitan itu ada kelapangan sebetulnya. Gitu. Termasuk di dalam kesukaran itu ada kemudahan. Gitu. Ini sudah yakini. Di dalam pertolongan Allah akan datang berada dalam kesabaran. Ya. Kelapangan itu akan ada di balik kesempitan. Kemudahan itu akan ada di balik kesukaran. Gitu. Ini merupakan motivasi yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang cerdas yang beriman akan melihat di balik kesukaran itu ada kemudahan. Di balik kesempitan ini ada kelapangan. Dia menemukan itu. Bahkan di balik penderitaan ada kebahagiaan. Di balik kesabaran ada pertolongan Allah. Nah, orang yang beriman akan melihat itu. Jadi ketika dia berada dalam kesempitan, dia akan melihat ada kelapangan di situ. Ketika dia berada dalam kesusahan, dia melihat ada kesenangan di situ, ada kemudahan di situ. Berbeda kalau tidak beriman, ya. Ketika senang aja, yang dilihat sulit melulu, ya. Padahal duitnya banyak, tapi merasa kurang terus. Padahal jabatannya tinggi, tapi belum cukup terus. Nah itu, ya. Nah, maka bagaimana dia akan bisa menemukan ketentraman dan kebahagiaan hidup di alam dunia kalau seperti itu? Nah, saudara-saudara sekalian, di akhir pembahasan ini ada salah satu pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada salah seorang lelaki. Sayyidina Umar mengatakan seperti ini. In sabarta ma amrullahi wa kunta ma'jura. In sabarta ma amrullah, jika kamu sabar. Jika kamu sabar, ma amrullah, sedangkan ketentuan Allah itu tetap berlaku, kunta ma'juran, maka kamu akan mendapatkan pahala. Wa inna jaza'ta, dan apabila kamu berkeluh kesah qada amrullah, sedangkan ketentuan Allah itu tetap berlaku, wa kunta ma'zur, sedangkan kamu dalam keadaan berdosa. Nah itu artinya begini, secara garis besarnya kan, sabar atau tidak, ketentuan Allah tetap terjadi, tetap berjalan. Mau sabar atau tidak, tetap berjalan ketentuan itu. Takdir itu tetap ada. Katakanlah begini, seorang pengusaha, dia rugi nih usahanya nih. Ini takdir Allah, dia rugi. Pada minggu ini dia akan rugi sekian ratus juta, takdirnya. Nah, mau sabar mau tidak, takdir itu kan tetap terjadi. Tetap pada minggu itu dia rugi kan tetap. Apa bisa robah? Kalau sudah takdir itu? Enggak kan? Nah, tetap dia rugi pada minggu itu. Mau sabar mau tidak tetap rugi. Hanya persoalannya, apabila dia bersabar dengan kerugian, maka dia mendapat pahala di sisi Allah. Tetapi kalau dia berkeluh kesah, tidak sabar, bahkan menyalahkan Allah, maka dia berada dalam dosa. Sementara takdir Allah tetap berjalan, tetap rugi. Akhirnya rugi dua kali kalau tidak sabar. Sudah usahanya rugi, juga dia menjadi orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada sikap kita, ya, sikap kita. Jadi sekali lagi, apabila sikap kita benar tadi, ya, mampu bersabar, maka keuntungannya besar. Jangankan dalam kondisi yang kurang baik, yang kondisi baik, kondisi kurang baik saja tetap orang yang beriman, orang yang sabar itu dia mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, itulah saudara kalian tentang sifat di dunia, sifat-sifat dunia ya seperti itu. Sebetulnya masih banyak sifat-sifat dunia, ya. Tapi secara garis besar seperti itulah apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah bisa memahami tentang kondisi hidup dalam dunia ya seperti itu, maka kita tidak akan terkejut, tidak kaget dengan peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang itulah haliah dunia, memang seperti itu. Tinggal baik-baiklah kita bersikap hidup nih dalam dunia. Baik-baiklah kita hidup dalam dunia ini supaya kita berada dalam kenyamanan, tetap nyaman hidup dalam dunia, tetap nyaman berada di rumah yang Allah pilihkan, gitu. Ya, seperti itu. Nah, insya Allah saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya pada kajian pertemuan kita malam ini, dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dilimpahkan rezeki dan nikmat yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dan juga mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum mendapatkan hidayah dari Allah supaya mereka diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan hidup di dunia wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.